Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 9 di sini menyaksikan hasil kerja kelompok kami mengenai evaluasi jalan nasional menggunakan metode PCI. Untuk survei yang kami lakukan yaitu di jalan nasional Yogyakarta Sleman, tepatnya di Jalan Sumarjo, yaitu di ruas antara Bersama sampai di Kedua Listrik. Sebelumnya izin perkenalkan diri, perkenalkan saya Rasidi NPM 157. Kemudian saya Muhammad Hakim Maulana NPM 162. Saya Mila Sofiani, saya Irfania Indonesia, NPM 151. Saya Hustia dan Kristiawan NPM 136. Yang pertama ada pendahuluan dalam merupakan fase pertama yang mendukung mobilitas masyarakat dan sistemnya. Seiring dengan kenaikan lintas, jalan sering mengalami berbagai bentuk kerusakan dan dapat mempengaruhi kenyamanan, keselamatan dan serta efisiensi transportasi. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi kondisi dan jalan transportasinya fungsinya tak optimal. Evaluasi ini berguna untuk menjaga infrastruktur jalan agar dapat digunakan, meningkatkan efisiensi transportasi serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk lokasinya yang telah saya jelaskan tadi itu kami melaksanakan survei pada hari Selasa 2025 dan Minggu pada 2025. Untuk hari Selasa kami survei di jam 13.05, untuk hari Minggu kami survei di jam 13.02. Untuk jalannya bisa dilihat di PPT, kami survei jalan Semarang Jakarta sepanjang 900 meter. Saya itu di file pertama sampai di hidup sadar kelas. Berikut ini adalah metodologi penelitian kita gunakan. Itu ada tahapan pengumpulan data. Tahapan pengumpulan data yang digunakan dalam survei kerusakan jalan menggunakan metode Pavement Condition Index atau PCI yang merupakan salah satu sistem penilaian kondisi perkerasan jalan berdasarkan jenis, tingkat, dan luas kerusakan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam usaha pemeliharaan. Berikut tahapan pengumpulan data dalam survei kerusakan jalan menggunakan metode PCI. Itu ada diagram alirnya, dimulai, kemudian dia mengidentifikasi masalah, kemudian pengumpulan data. Di pengumpulan data itu menggunakan data primer dengan langkah-langkah pertama itu dimensi kerusakan dan jenis kerusakan, terus didokumentasikan dan pencatatan lokasi sesuai dengan kerusakannya. Setelah itu menganalisis data yang masuk menggunakan metode PCI, kemudian kesimpulan dan saran, terakhir selesai. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara survei kerusakan jalan membutuhkan data lengkap untuk menganalisis kondisi perkerasan di ruas Jalan Semarang, Yogyakarta, Kecamatan Magelang Utara. Metode yang digunakan adalah Pavement Condition Index (PCI) yang menilai kondisi jalan berdasarkan jenis dan tingkat kerusakan. PCI memiliki rentang nilai dari 0 sampai 100 dengan kategori mulai dari sempurna hingga gagal, dan hasilnya digunakan sebagai acuan dalam pemeliharaan jalan. Kemudian ini untuk data hasil survei untuk ruas yang area pertama SCA 0, terus lanjut SCA 2, lanjut ini untuk SCA 3 dan ini yang keempat, dan yang kelima dan keenam, ini ketujuh, ke-8, dan yang terakhir ini ke-9. Karena kita meninjau dari per 100 meter, jadi ada 9 data survei. Kemudian untuk analisa kerusakan jalan, yang pertama yaitu ada alligator cracking atau retak kulit buaya. Seperti yang ada di gambar, retak berbentuk seperti kulit buaya yang terjadi pada area kecil dan saling terhubung biasanya disebabkan oleh kelelahan sirkuit kekerasan akibat beban lalu lintas yang berulang.
Retak ini dimulai dari permukaan dan dapat berkembang ke seluruh ketebalan perkerasan. Jika dibiarkan, retak ini akan semakin meluas dan menimbulkan potensi kerusakan yang lebih parah. Yang kedua yaitu lubang kecil atau besar, lubang-lubang atau cekungan pada permukaan perkerasan yang dapat bervariasi ukurannya. Umumnya disebabkan oleh kelelahan struktur perkerasan, drainase yang buruk, atau akibat penggunaan lalu lintas di lubang. Lubang-lubang ini dapat semakin melebar dan jika segera diperbaiki, sehingga membahayakan pengguna jalan, seperti pada di gambar. Yang ketiga yaitu basic and anti-patch tambahan. Ini adalah perbedaan lokal dan sebagian permasalahan yang besar. Patching dilakukan untuk mengambil lubang atau kerusakan kecil dari permukaan jalan. Anti-patch adalah perbaikan yang dilakukan untuk mengulang area kerusakan dan mengatasi penggunaan baru yang serius. Keduanya adalah untuk mengembalikan ukuran permukaan jalan yang menjadi kerusakan. Keempat ini ada alur seperti yang ada di gambar, itu menunjukkan retakan alur terbentuk karena lekukan memanjang pada jalur roda kendaraan. Umumnya disebabkan oleh beban lalu lintas yang berlebihan, campuran perkerasan yang tidak stabil, atau pemadatan yang kurang memadai. Alur ini dapat menyebabkan genangan air dan membahayakan kendaraan, terutama saat kondisi basah. Itu bisa dilihat gambarnya dari contoh retak alur atau rating yang kita temui di jalan nasional. Kerusakan jenis kelima yang kami temui pada survei yaitu ada sofeng atau sumpur, tonjolan atau pergerakan wadah pergeseran lokal pada permukaan perpasan. Biasanya terjadi pada tikungan atau alur pengereman akibat gaya besar berlebihan. Dapat disebabkan oleh campuran perkerasan yang tidak stabil atau bukan mengalami kesentuhan berat. Di sini terlihat bahwa ini banyak terlalu berat. Ini contoh perhitungan hasil survei. Yang pertama dengan nilai M 5,86 itu termasuk area padat, dan nilai PCI hasil perhitungan dengan max GDF 53 didapat nilai PCI 47 dengan rating poor, dan solusinya itu major rehabilitasi. Dan untuk segmen 2 M didapat 5,2,49 dengan max GDV 5,8 dan nilai PCI yang didapat 42 dengan rating segmen 2 yaitu poor, dan solusi yang diberikan yaitu major rehabilitasi. Untuk segmen 3 ini nilai M-nya 3,627, sangat padat dengan GDV didapat 98 dan nilai PCI 2 itu masuk ke kategori dark gray dengan solusi rekonstruksi karena nilai PCI-nya sangat rendah. Untuk segmen 4 nilai M-nya 4,03061 dengan max GDV 73 dan nilai PCI-nya 27 masuk ke kategori very poor dan solusinya major rehabilitasi. Untuk segmen 5 nilai M-nya 4,21429 dengan max GDV 71 dan PCI-nya 29 masuk ke kategori very poor dan solusi yang diberikan adalah major rehabilitasi. Untuk segmen 6 nilai M-nya adalah 5,22449 dan max GDV 60, maka didapat PCI-nya 40 masuk kategori very poor dan solusinya major rehabilitasi. Untuk segmen 7 dan 8 didapat nilai M-nya 3,7551 dan 5,31627 dengan max GDV di segmen 7 74 dan di segmen 8 juga sama 74, maka PCI didapat 26 masuk ke kategori very poor dan solusi yang diberikan yaitu major rehabilitasi. Untuk yang terakhir yaitu segmen 6 M-nya dapat 9, M-nya dapat
didapat 5,40816 dengan maksi DV 66, maka didapat PCI-nya 34, masuk ke kategori very poor, dan solusi yang diberikan yaitu major rehabilitasi. Untuk kondisi tinjauan dari hasil rata-rata PCI yaitu didapat total PCI yaitu 271 dengan rata-rata nilai PCI 30,333, masuk ke kategori 25-40 yaitu very poor dengan solusi major rehabilitasi. Kemudian untuk kesimpulannya dari survei yang kami lakukan, yaitu hasil analisis kerusakan jalan aspal yang terjadi di Jalan Yogyakarta, Semarang, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang adalah kerusakan letak buaya, jalan berlubang, tambalan, letak arus, dan sumur. Kemudian untuk hasil perhitungan kerusakan jalan aspal dengan metode PCI di Jalan Yogyakarta Semarang, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang menunjukkan bahwa jalan tersebut mengalami kerusakan very poor. Nilai PCI di antara 25 sampai 40 dengan hasil perhitungan nilai rata-rata PCI 30,33. Kemudian untuk evaluasi perkerasan jalan aspal di Jalan Yogyakarta Semarang, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, berdasarkan hasil perhitungan metode PCI yaitu segera dilakukan tindakan perbaikan jalan. Hal tersebut ditunjukkan untuk mencegah penambahan kerusakan jalan tersebut. Untuk saran dari penelitian yang akan dilaksanakan selanjutnya menggunakan kita sama yang pertama berarti minimal pengusahaan ekspor termasuk minimal biasanya dikomendasikan pengepasan kemudian pembukaan skala besar. Selanjutnya perbaikan lapisan pondasi jika terdapat kerusakan struktural, penggantian dengan lapisan aspal baru dengan ketebalan yang memadai. Yang kedua itu perbaikan untuk letak buaya atau alligator cracking, rekonstruksi menyeluruh dengan pengupasan dan penggantian lapisan aspal dan perbaikan sistem drainase. Jika kerusakan telah mencapai lapisan pondasi, rekonstruksi penuh hingga ke lapisan subgrade mungkin diperlukan. Dan yang ketiga itu perbaikan untuk lubang atau potholes, perbaikan lubang sementara sebagai tindakan darurat sebelum rehabilitasi menyeluruh, pembersihan area, pengisian dengan campuran aspal hot mix, dan pemadatan yang memadai. Saran yang keempat yaitu perbaikan untuk tambalan atau patching yang rusak. Yang pertama dengan pengepasan tambalan lama yang rusak beserta area sekitarnya. Dilanjutkan dengan penggantian dengan tambalan baru menggunakan material yang sesuai dan teknik pemasangan yang tepat. Saran yang kelima yaitu perbaikan untuk letak alur atau longitudinal cracking. Yang pertama dengan pengepasan area yang mengalami retak, dilanjutkan dengan penambahan dengan teknik aspal atau rekonstruksi bersama dengan rehabilitasi menyeluruh. Yang keempat itu perbaikan sumur dengan pengepasan penggantian lapisan permukaan pada area yang mengalami sumur. Dilanjutkan dengan evaluasi dan perbaikan lapisan pondasi atau base coat yang mungkin ikut rusak. Yang ketujuh, perbaikan sistem drainase dengan konstruksi atau perbaikan saluran drainase di dalam. Yang ketiga, perbaikan pembangunan pengelolaan tidak minimal. Yang keempat, evaluasi beban koordinasi dengan menganalisis ulang beban lalu lintas untuk menentukan struktur kekuasaan yang sesuai dengan pertimbangan peningkatan kapasitas struktural jika volume lalu lintas tidak tinggi. Jadi sekian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan dari ibu-ibu, silakan. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidayatus Sofi, NPM 39. Izin bertanya, untuk dari kelompok kalian kan mendapat metode PCI. Nah, misal nih, jika ada dua jalan dengan skor PCI yang sama, tetapi karakteristik lalu lintasnya berbeda, apakah strategi perbaikannya harus sama atau berbeda? Misalnya sama itu kenapa, kalau berbeda itu kenapa? Cukup. Oke. Pertanyaannya mungkin ditampung dulu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan. Izin masuk, Mas Mbak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Kurniawan, NPM 039.
tadi kan yang di kelompok kalian itu surveinya jalan Yogyakarta Semarang ya, yang termasuk jalan nasional. Nah untuk itu saya mau tanya, kenapa jalan nasional itu harus menggunakan metode PCI gitu? Kenapa enggak SDI atau yang lainnya gitu? Terima kasih Mas, Mbak. Mohon dijawab ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, dipersilakan. Ya, sebelumnya saya Arya Pramudia NPM 154 mau izin bertanya. Jadi kan kalau dari laporan kalian melakukan survei 2 kali ya, nah itu tuh dari 2 kali tersebut, apakah kalian melakukan tinjauan dari tempat yang terakhir ditinjau sebelumnya atau diperoleh sebelumnya, atau kalian ulang lagi ya? Kan dari kondisi jalan bisa jadi di hari yang berbeda. A few moments later. Gimana untuk sinyalnya terputus-putus? Oke, mungkin tadi pertanyaannya Mas Arya sudah kami tangkap ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab? Mungkin izin menjawab untuk pertanyaannya Mas Arya itu. Untuk kemarin kan saya survei, kelompok kami survei 2 kali. Yang pertama itu di ruas dari flyover Canggu menuju arah gardu listrik. Nah itu kita menggunakan meteran roda. Nah itu per 100 meter kita di pinggir jalan itu udah ada tandanya. Jadi itu kemarin pas untuk survei kedua kalinya itu kita langsung dari tanda terakhir yang kita tandai di jalan. Jadi kita tidak mengulang dari awal. Dan untuk kondisi jalannya mungkin tidak jauh berbeda karena kita survei cuma selisih 4 hari dan itu hujannya tidak lebat juga, jadi jalannya mungkin masih sama. Mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan dari saudara saya Deki untuk mengapa dalam evaluasi jalan nasional itu menggunakan metode PCI. Sebelumnya izin menjawab dengan sepengetahuan saya, kalau sepengetahuan saya itu untuk metode PCI itu lebih kompleks dan lebih detail. Dan sehingga untuk jalan nasional ini kenapa menggunakan metode PCI, karena jalan nasional ini kan ramai digunakan dan merupakan jalur utama penghubung antara provinsi, sehingga untuk metodenya sehingga sebidang mungkin serinci mungkin, sehingga dalam perbaikannya itu melakukan perbaikan yang terbaik sehingga untuk jalan transportasinya itu lebih lancar. Mungkin itu dari saya. Izin menjawab untuk Mbak Sofia, untuk nilai PCI yang sama tapi beda segmen itu tergantung nilai PCI-nya, karena nilai PCI ini kan nilai kelayakan jalannya. Kalau mungkin kerusakan aligator tag di segmen 1 sama segmen 2 mungkin berbeda, nah itu perbaikannya sesuai kondisi jalan. Tapi kalau udah violet atau lebih parah lagi mungkin bisa disamakan karena itu udah kegagalan konstruksi. Mungkin seperti itu, Mbak. Oh my God! Wow! Jadi, izin menambahkan sedikit ya dari pertanyaan Mbak Sofi. Dari jawaban saudara saya Mas Gustia, itu kan dia strategi perbaikannya harus sama atau berbeda. Sebenarnya itu tidak harus sama meskipun dua nilai skor PCI-nya itu sama. Karena apa? Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi alasannya, karena mungkin volume atau jenis kendaraannya itu yang berbeda, terus frekuensi perawatannya, jenis kerusakan, fungsi jalan dan prioritas,
Itu jadi meskipun skor PCI sama, strategi perbedaannya itu harus mempertimbangkan faktor lalu lintas untuk memastikan solusi yang paling efisien dan halaman seperti apa. Itu jawabannya. Mungkin dari jawaban-jawaban tadi tanggapan atau dinasa sudah cukup, saudara. Sudah cukup, terima kasih. Sudah cukup, terima kasih Mas. Mungkin sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.